Ko Ruben tuh sempat cerita kalau misalkan dia sering dipanggil maaf Cong, bahkan di depan anak-anak. Mungkin tanggapannya seperti itu. Kan saya sudah sampaikan, ya, salah satu yang menjadi alasan kita untuk mengajukan gugatan hak asuh anak itu kan kita akhirnya sadar, Ruben sadar bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman, tidak dalam lingkungan orang dewasa yang bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini itu menjadi baik, ya. Dalam arti kata baik itu ya tetap memiliki respect dan hormat kepada ayah kandungnya yang mencintai dia, mengasihi dia, membiayai dia, kan begitu. Nah, namun ya Ruben tetap bertahan, artinya itu sebelum melakukan gugatan hak asuh itu berharap bahwa suatu saat ini akan ada perbaikan. Nah, namun ternyata kan tidak. Sesuatu yang di ruang tertutup pun sering diucapkan, ya, cong-cong tadi itu, ya. Akhirnya ini juga diucapkan tanpa sadar, refleks karena sudah kebiasaan mungkin di ruang publik gitu. Nah, ini yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena ketika ini sudah menjadi konsumsi publik, ini pasti akan memberikan efek. Efeknya itu apa? Mungkin rasa malu dong kepada sang anak, ya, bahwa ayahnya cong, kan gitu. Jadi kalau misalnya kemudian ada keengganan bertemu, ada rasa malu, ada rasa canggung, ya ini pasti patut diduga karena didasari pernyataan-pernyataan spontan misalnya atau hal-hal yang disampaikan yang tidak seharusnya didengar oleh anak-anak, tapi didengar oleh anak-anak yang berkaitan dengan masalah keberadaan ayahnya, kan begitu, cong misalnya seperti itu di depan anaknya misalnya. Lama-lama kan anak ini kan cari tahu dong. Apalagi kemudian ketika itu masuk ke ruang publik, cong juga, dan akhirnya kemudian menjadi sesuatu berita yang atau informasi yang besar, ya, dan akhirnya kemudian banyak pendapat dan banyak opini. Kalau misalnya anak-anaknya pegang gadget, akhirnya kan dia tahu cong itu mendefinisikan seseorang laki-laki yang ada kekurangan, kan begitu. Nah, ini yang akhirnya memenuhi apa yang kami sampaikan bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman. Dan Ruben sudah sampaikan juga kan dalam podcastnya bahwa kata-kata itu sering diucapkan di ruang tertutup. Oh ya bang, untuk terakhir pertemuan itu kan di bandara ya, yang sebelum Ko Ruben umroh gitu. Mungkin belakangan ini apakah ada lagi komunikasi baik melalui telepon atau gimana, atau hubungannya dengan anak-anak seperti apa update-nya? Sepanjang yang saya ketahui setelah Ruben pulang dari umroh itu, Ruben masih belum punya waktu dan kesempatan untuk berkomunikasi dan bertemu lagi dengan anak-anaknya. Jadi ya keadaannya masih seperti sebelum pertemuan di bandara yang beberapa menit itu. Ya Ruben masih tetap belum bisa memiliki quality time dengan anak-anaknya. Ya sampai hari ini. Ini yang kami dapat kabarnya dari Ruben. Bang, tapi perihal kata-kata cong itu sering dilontarkan, itu memang itu alasannya kenapa sih bang? Mungkin itu kan orang kan jadi beranggapan itu kan depan anak-anak gak baik ya bang, berarti jejak digital gitu. Ada gak sih mungkin korban curhat anak-anaknya sampai mempertanyakan soal kata-kata itu gitu? Nggak ada ya, kalau bicara mengenai masalah kata-kata cong itu menjadi suatu perdebatan atau menjadi suatu pertanyaan bagi anak-anak itu, ke Ruben nggak ada, ya, atau mungkin Ruben yang nggak cerita ke saya. Tapi kan anak-anak ini kan masih di bawah umur, ya, jadi karena masih di bawah umur kadang-kadang kan dia juga tidak akan tahu dan mengerti apa yang menjadi bahasa-bahasa orang dewasa, ya, ketika mereka masih satu rumah, ya, sebelum terjadi perceraian itu, ya. Namun kalau misalnya kemudian eh, itu setelah perceraian juga sering didengar oleh anak-anaknya berulang-ulang, bahkan mungkin juga bukan ibunya, tapi juga orang di sekitar ibunya juga menjadikan bahan cong itu sebagai bahan candaan, bahan tertawaan, ya, bahkan kemudian itu masuk ke ruang publik. Lama-lama anak ini kan akan cari tahu akan cari tahu sendiri, akhirnya akan mengetahui. Ini yang sebenarnya membuat kita mengatakan bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman karena tidak seharusnya ada orang tua yang menjadikan mantan suaminya yang merupakan ayah kandung dari anak-anaknya itu bahan lecehan, bahan tertawaan, bahan bulian di lingkungannya dia. Nah ini kan nggak benar nih.
Ya, artinya seberapa pun kekurangan pasangan kita atau mantan pasangan kita di depan anak-anak kita, seharusnya itu tidaklah menjadi satu konsumsi atau pembicaraan yang melecehkan mantan suami kita yang merupakan ayah kandung dari anak-anak kita. Tapi kan ini kan kelihatannya kan sudah tidak ada lagi rambu-rambu dan batasan-batasan itu, sehingga karyawannya saja pun mungkin menjadikan ayah kandung anak-anak ini atau Ruben menjadi bahan olokan di ruang tertutup tersebut. Karena seringnya mungkin akhirnya dalam ruangan terbuka pun nggak sadar itu keluar gitu loh. Nah jadi ini sudah pasti patut diduga karena seringnya mereka menjadikan Ruben itu sebagai bahan lecehan, bahan tertawaan di lingkungan mereka sendiri, sehingga akhirnya tanpa sadar itu akhirnya sampai juga di ruang publik ketika mereka melakukan live kan gitu. Nah jadi bayangkan seorang karyawan saja pun berani loh melecehkan mantan majikannya, atau jangan-jangan walaupun sudah tidak ada ikatan suami istri, gajinya dia pun masih kiriman dari Ruben kan begitu. Ini benar-benar nggak masuk akal ini, ya tidak masuk akal. Jadi artinya tentu ini akan berdampak yang sangat buruk kepada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini, sehingga tepatlah kalau misalnya Ruben berusaha hari ini untuk mencoba mengambil hak asuh anak itu, ya sehingga anak-anak ini dikeluarkan dari lingkungan yang tidak aman tadi itu masuk ke lingkungan yang mudah-mudahan lebih baik, yang membuat anak-anak ini mendapatkan pelajaran, pendidikan, pengawasan dan tumbuh kembang yang baik. Dan ingat, tidak juga akan mengeliminasi kesempatan anak-anak ini untuk bertemu dengan ibunya, walaupun hak asuh itu ada pada Ruben. Bang, ini kan kasus ini kan akhirnya menyeret nama Onyo ya Bang. Kalau Ruben sendiri menyayangkan nggak sih Bang? Artinya begini ya, kalau misalnya menyayangkan tuh, ini kan bagaimana ya menyayangkan itu ya? Karena ini sudah terjadi, ya sudah bergulir seperti itu aja. Onyo sebagai seorang anak angkat juga kan pasti dia gerah lah kalau ada sesuatu pemberitaan atau ada sesuatu penyampaian dari manapun, ya termasuk dari ibu angkatnya misalnya seperti itu, yang menurut dia itu tidak benar. Jadi kalau misalnya kemudian anak ini bersuara ya untuk menyampaikan suatu pembelaan karena apa yang dituduhkan kepada ayahnya itu tidak sepenuhnya benar, di mana salahnya? Kan begitu. Tapi kita juga nggak bisa cegah jika ada orang yang menganggap itu sebagai suatu kesalahan dan menjadikan dia sebagai salah satu orang yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Ini kan sekarang kan tinggal masalah pembuktian nanti di kepolisian. Di dalam proses penyelidikan, penyidikan, nanti kita akan buktikan apakah itu merupakan perbuatan melawan hukum apa tidak. Soal boykot ini kan terus mengalir ya, mungkin terus bertambah 10.000 kalau tidak salah 58.000 80.000 itu gimana Bang? Melihatnya kalau misalkan Hampir ini 100 tanpa arti gitu. Ya jadi begini ya. Jadi kan semakin ke sini mungkin masyarakat semakin terbuka matanya melihat fakta-fakta, bahkan mungkin jejak digital yang selama ini mungkin diabaikan kemudian dikulik-kulik akhirnya muncul lagi kan begitu ya. Terus kemudian ada aksi-aksi yang juga dilakukan oleh S gitu ya, misalnya dengan aksi-aksi ke Komisi Perempuan, memberikan pernyataan-pernyataan kan begitu ya, membuat laporan. Jadi akhirnya ini juga akan mengusik rasa penasaran masyarakat dan netizen bagaimana sebenarnya fakta yang sebenarnya gitu loh. Kenapa ini orang kok artinya dari masalah kecil hanya diharapkan jaga lisan, jaga sikap, dan kemudian meminta maaf kepada orang yang dicederai harga dirinya. Ruben kok berat sekali kan begitu, malah jadi melebar kemana-mana, bahkan menyerang netizen kan begitu ya. Nah jadi ini yang membuat mungkin makin hari orang makin mencoba mencari tahu jejak-jejak digital itu, terus kemudian mencoba mempelajari apa yang kami sampaikan, mempelajari apa yang mereka sampaikan. Kalau kita kan menyampaikan sesuatu kan selalu kita tunjukkan ini faktanya, ini buktinya. Ya, sama seperti uang nafkah. Kalau dikatakan Ruben tidak memberikan nafkah anak-anak, salah. Karena Ruben selama ini memberikan uang nafkah anak-anak itu bertahun-tahun. Ya, nilainya juga tidak kecil. Kalau dikatakan beberapa bulan ini Ruben tidak memberikan, ada alasannya. Karena alasannya itu, kalau kita melihat pasal 1 ayat 2 Akta 39 itu kan dikatakan akan disampaikan terlebih dahulu untuk didiskusikan. Angkanya nggak ada ditentukan. Jadi harusnya disampaikan dulu, baru didiskusikan. Ini kan nggak terjadi. Ketika Ruben mengatakan ini uang apa? Berapa fixnya? Kok kenapa tiap bulan berubah-ubah? Kan Ruben hanya menunggu jawaban.
sesuai dengan apa yang disepakati dalam Akta 39 itu. Tapi kemudian yang keluar adalah Ruben tidak membayar. Loh, kita belum bisa membayarkan tanpa ada penyampaian dan diskusi. Itu sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kan begitu ya. Nah, jadi ini yang mungkin masyarakat melihat. Loh iya dong. Ya, ternyata apa yang disampaikan oleh Ruben Onsu itu lebih masuk akal. Karena hukum itu adalah logika. Because law is logic. Ini lebih logik nih. Lebih sistematis. Lebih konsisten. Ya, semuanya bisa dijawab gitu loh dengan lugas, jelas dan tegas karena memang yang kita sampaikan nggak ada yang kita sembunyi-sembunyikan, nggak ada yang kita tutup-tutupi, kita nggak ada pencitraan, memang itu adanya. Jadi lebih natural. Nah, sementara mungkin mereka melihat ada hal-hal yang tidak mengalir yang disampaikan oleh kubu sebelah gitu misalnya. Ya, ini juga membuat akhirnya masyarakat tergerak hatinya bersama-sama untuk memberikan sanksi sosial. Ya, jadi kalau misalnya kemudian sampai hari ini sudah mencapai 80.000, bahkan saya baca terakhir tadi yang muncul di beranda saya sudah 100.000 misalnya. Bahkan mungkin bisa lebih. Ya ini kan nggak bisa dicegah. Karena ini adalah aksi daripada reaksi daripada masyarakat dan netizen yang melihat adanya aksi yang untuk mereka itu aksi yang tidak seharusnya seperti itu. Mungkin Ruben ini kan bilang di podcast itu Bang, lelah dicap buruk. Mungkin selain kata-kata yang keluar kata tadi, mungkin dia dicap buruk apa sih Bang menurut dia sampai akhirnya bilang lelah dan capek gitu. Ya kita nggak tahu ya apa yang dialami oleh Ruben selama ini ketika masih terikat dalam perkawinan, bahkan setelah tidak lagi terikat dengan perkawinan. Jadi kalau misalnya kemudian dia sampai lelah, bisa kita bayangkan masyarakat baru tahu beberapa waktu ini aja sudah tahu bagaimana lelahnya Ruben gitu ya, dipojokkan, dikecilkan, tidak dihargai kan begitu ya. Kalau misalnya itu terjadi di awal-awal perkawinan misalnya seperti itu, bagaimana Ruben mencoba untuk menjadikan keluarga ini keluarga yang harmonis, semuanya coba ingin di framing menjadi sesuatu yang baik itu misalnya, tapi ternyata berimbas ke suatu hal yang melecehkan dan tidak menghargai itu misalnya kan, di ruang tertutup, di ruang publik, ya sudah pasti lelah lah. Ya, sudah pasti lelah. Nah, jadi artinya sebenarnya kan masalahnya kan simpel saja. Anak-anak tinggal diberikan waktu berkumpulnya bersama dengan Ruben seperti apa yang diperjanjikan. Mengenai masalah biaya-biaya, Ruben toh memberikan. Tapi kalau ada pertanyaan dari Ruben ya harusnya dijawab lah. Sesuai dengan apa yang sudah disepakati juga di dalam Akta 39 itu, menyampaikan dan mendiskusikan. Jadi kalau diajak diskusi jangan marah dong. Ya, jangan bikin aksi dong ketika diajak diskusi. Seolah-olah Ruben nggak punya hak untuk mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak-anak. Seolah-olah hanya Hes yang memahami apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak. Ini kan nggak benar. Karena kan anak-anak ini tetap menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Ya, jadi ayah juga masih memiliki hak lah untuk mengasihi, membiayai, bahkan untuk melarang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tapi ini kan Ruben kehilangan hak itu. Ya kan, bukan hanya kehilangan hak untuk berkumpul, tapi kehilangan untuk memberikan pendapat tentang apa yang baik untuk anak-anak ini. Sehingga ketika Ruben mengatakan janganlah diajak untuk live TikTok juga nggak diindahkan kan begitu. Jadi ini sesuatu hal yang menurut saya yang tidak baik lah, ya sangat tidak baik sekali. Ya artinya kalau misalnya kemudian masyarakat juga menilai, ya masyarakat juga mungkin banyak yang melihat bahwa ini nggak fair kan begitu. Jadi inilah gerakannya jadi menjadi gerakan moral yang berujung kepada sanksi sosial. Nah, jadi kalau misalnya kemudian ada orang lagi yang ikut memprovokasi, ikut memanas-manasi gitu ya, bahasanya tetap sama, aib. Kita akan buka aib. Aib loh. Kenapa sih gitu loh? Kenapa nggak pada waktu ada gugatan perceraian kamu buka aibnya? Kenapa ketika waktu kita bicara tentang Akta 39 untuk mengatur hak masing-masing pihak, baik terhadap harta gonogini, baik terhadap biaya anak, baik terhadap waktu bertemu dan berkumpul anak-anak dengan ayah dan ibunya, kenapa nggak di situ kamu bicara tentang aib sehingga Ruben kehilangan haknya? Di situ kamu oke kok, semua pihak oke, nggak ada yang bersuara, nggak ada yang komplain tuh, orang-orang yang sekarang aib itu nggak ada tuh. Kenapa sekarang ketika Ruben ingin berjuang untuk mendapatkan hak berkumpul bersama anaknya, semuanya bicara aib? Kan ini yang nggak fair. Dan ini dilihat oleh masyarakat Indonesia loh. Ya, dan ini menjadi sesuatu hal yang akhirnya menjadi suatu gerakan moral. Yang diminta itu nggak susah kok. Wajar lah ayah mau bertemu sama anaknya.
Apa yang dibuat oleh ayahnya yang membuat anak-anak tidak bisa berkumpul dengan ayah-ayahnya? Nggak ada. Selama ini ayahnya juga yang ada di depan ketika itu terjadi apapun yang berkaitan dengan masalah anak-anaknya. Dan sekali lagi saya mau mengatakan gitu, jadi jangan sikit-sikit aib. Seolah kita itu adalah malaikat yang tidak punya aib, yang tidak punya kesalahan. Nah, jadi sama seperti yang dibilang oleh Ruben dalam podcast itu, mau saling buka-bukaan aib. Tujuannya apa? Kecuali satu, anak-anak akan jadi malu. Oh, ternyata dia punya orang tua yang tidak sempurna. Baik ayah maupun ibunya. Kan begitu. Apakah ini yang mau dipertontonkan hanya gara-gara untuk mempertahankan sebuah ego? Ya, jadi makanya saya mengatakan bahwa sebenarnya ini tidak perlu sampai melebar. Kan begitu sampai di spill hutang-hutang KPR nggak perlu lah, itu bisa diselesaikan di ruang tertutup. Ya, akan ada solusi-solusinya. Sama yang seperti saya katakan, dikelompokkan aja mana yang sudah tidak dibebani kewajiban, mana yang masih dibebani kewajiban, bagaimana pengaturannya, apakah ini dulu dibagi dua, kemudian ini kewajibannya dibagi dua, banyak cara. Ya, tapi Ruben selama ini kan oke, baik. Tapi ketika kemudian dengan kondisi yang seperti itu Ruben terus diserang ya lama-lama Ruben juga lelah lah. Dan akhirnya sekarang dia mulai melakukan upaya-upaya yang menurut dia harus dia lakukan demi kepentingan anak-anak. Malah diserang lagi aib. Ya, sangat aneh ini. Ya. Bang, ini kan persidangan juga semakin dekat Bang minggu depan. Mungkin persiapannya Bang, karena kan posisinya kan di sebelah ini kan selalu kayak kalau bilang tadi mau membeberkan fakta-fakta dan segala macam. Enggak jadi persoalan. Ya, hakim juga pasti akan melihat bukti-bukti itu kan mana yang relevan, mana yang tidak relevan, ya. Jadi silakan saja, ya, kita nggak mau seolah-olah kita akhirnya ada yang kekhawatiran dan ketakutan gitu ya, nggak ada ketakutan, kita ikhlas, ya. Kalau memang dia rasa dengan membuka aib ayah anak-anaknya di depan persidangan itu akan membuat hakim melihat dia lebih pantas untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya, silakan, ya. Kalau dia merasa membuka aib Ruben selama masa perkawinan yang sudah yang sudah lewat itu membuat dia mendapatkan hak asuh anak-anaknya, silakan. Ya, kami akan tetap konsisten membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak. Ya, apakah anak ini sebaiknya diasuh oleh seorang ibu yang seperti ini perilakunya atau ayah yang seperti ini, kan ini semuanya kan bukan aib loh ya, tapi semua pasti ada korelasinya yang berhubungan dengan masalah anak. Misalnya apakah anak-anak ini baik-baik saja kalau misalnya dia diasuh oleh seorang ibu yang melibatkan anak-anak ini untuk tetap ikut berjualan di malam hari dalam live TikTok misalnya seperti itu. Apakah benar nih baik-baik saja anak-anak ini tetap diasuh oleh seorang ibu yang membiarkan dia dipangku-pangku sama orang yang nggak ada hubungan apapun, misalnya seperti itu. Apakah benar nih, boleh nih anak-anak ini tetap diasuh oleh seorang ibu yang membiarkan anak-anak ini di ruangan tertutup live di kamar, misalnya pijit-pijit punggungnya, injak-injak punggungnya. Ya kita kembalikan kepada majelis hakim. Yang penting kita konteksnya bukan ingin mempermalukan dia, tapi ingin menunjukkan bagaimana pola asuh anak-anak ini, kan begitu. Beda dengan dia yang ingin membuka aib, kan begitu ya, aib aibnya Ruben, kan begitu ya. Dan Ruben saya kira juga sudah siap lah. Artinya majelis hakim kan juga pasti punya hati nurani, ya. Majelis hakim itu pasti semuanya sudah berumah tangga, ya. Kemungkinan besar seperti itu. Jika laki-laki pasti dia seorang ayah. Jika wanita hakimnya nanti pasti dia seorang ibu. Pasti mereka memiliki set of sensibility sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah untuk menilai apa yang kami ajukan ini secara objektif. Ya, jadi kami tidak pernah khawatir, kami tidak pernah takut dengan ancaman-ancaman bukti akan membuka aib di depan persidangan, silakan buka aibnya. Kalau memang menurut dia dengan membuka aib Ruben, membuka aib ayah kandung anak-anaknya, itu adalah tiket dia untuk tetap mempertahankan hak asuh yang sekarang ini ada padanya, silakan. Ya, kami kan nggak perlu harus meniru-niru mereka dengan mengancam membuka aibnya kan begitu ya. Kami hanya ingin fokus segala sesuatunya pembuktiannya demi kepentingan anak-anak saja.